Halo teman-teman, kenalin nama saya Putri Sophia Rajasa dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya bakal jelasin dikit tentang sistem manajemen basis data. Yang pertama ada hierarki data. Di hierarki data ada 4, yaitu yang pertama ada field data, yaitu unit yang terkecil mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik komputer pada satu waktu. Contoh field data dapat berupa kode untuk mata kuliah yang sedang diambil. Yang kedua ada record, yaitu suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Yang ketiga ada file, yaitu koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file, field, kode mata kuliah, dan namanya. Lalu yang terakhir ada basis data. Definisi umum dari basis data adalah bahwa basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Dalam artian sempitnya, yaitu bahwa basis data merupakan kumpulan data yang berada di bawah kendali peranti lunak sistem manajemen basis data. Lalu ada struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis, yaitu struktur basis data hierarkis ini dibentuk oleh kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Struktur hierarkis untuk basis data pada awalnya populer karena bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Struktur jaringan ini memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Yang ketiga ada struktur basis data relasional. Jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik atau physical relationship, di dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan, relasi dalam struktur data relasional adalah implisit. Relasi implisit dapat secara tidak langsung berasal dari data. Contoh basis data relasional yaitu ada basis data jadwal. Basis data akan memecah informasi ke dalam beberapa tabel, karena jika informasi disimpan hanya pada satu tabel, maka akan terdapat banyak nilai field data yang terduplikasi sehingga menyebabkan data menjadi berulang. Basis data akan mengurangi pengulangan data dalam tabel-tabel berbasis data. Basis data juga akan meningkatkan konsistensi data dan akurasi data. Membuat basis data. Menentukan kebutuhan data yang perlu dikumpulkan adalah disimpan adalah langkah penting dalam mencapai suatu sistem informasi berbasis komputer. Kita dapat menggunakan dua cara pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan yang berorientasi pada proses. Pendekatan proses oriented ini juga disebut pendekatan yang berorientasi pada masalah, dan pemodelan yang berorientasi pada model. Untuk mendefinisikan kebutuhan data, langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, ada mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Lalu ada pendekatan pemodelan perusahaan, yaitu bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Kelemahannya adalah kesulitan dalam mengkaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Teknik-teknik pemodelan data. Yang pertama di diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya yang saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Diagram relasi entitas oleh namanya berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Entitas itu sendiri adalah kumpulan konseptual field data yang saling berhubungan. Lalu yang kedua ada diagram kelas. Diagram kelas adalah teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis. Diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Diagram kelas terdiri dari kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan tindakan-tindakan yang dilakukan atas kelas. Menggunakan basis data.
metode yang digunakan ada 6, yaitu yang pertama ada laporan dan formulir. Perbedaan terbesar antara laporan dan formulir adalah bahwa formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, memodifikasi record-record basis data. Yang kedua ada formulir. Formulir secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar dan data, serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Yang ketiga adalah laporan, yaitu data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Yang keempat ada query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Yang kelima ada bahasa query terstruktur, yaitu kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Yang keenam ada pemrosesan basis data lanjutan, yaitu pemrosesan analitis online atau online analytical processing telah menjadi hal yang semakin umum dan dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor yang memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross-tabulation. Personal basis data. Yang pertama ada administrator basis data, yaitu spesialis yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Tugas-tugas DPA dapat menjadi 4 area utama, yaitu yang pertama ada perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Lalu yang kedua ada keuntungan DBMS. Yang pertama mengurangi pengulangan data, mencari independen data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan keamanan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada kerugian DBMS. Yang pertama ada membeli peranti lunak yang mahal, mendapat konfigurasi peranti keras yang besar, dan yang terakhir ada memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih.